Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bergabung dalam program Muslim Update Acoa TV. Ya, selain menyajikan sejumlah informasi aktual dan menarik, hari ini yang biasanya kita melewati media Zoom ya Ustadz, kami bisa hadirkan langsung Ustadz Mukhlis Hanafi yang sudah ada di samping saya dan akan membagikan tausiahnya. Berikut kita lihat dulu Ustadz cuplikan Muslim Update hari ini. Tersangka kasus penganiayaan istri muda oleh istri tua yang terjadi di kawasan wisata alam Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan Desember lalu ditangkap. Pemerintah telah menyebar pesan singkat atau SMS kepada 1 juta tenaga kesehatan yang menjadi prioritas pertama penerima vaksin COVID-19. Seorang wanita pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta melangsungkan pernikahannya secara virtual. Dan berikut kita simak Muslim Update hanya di Acoa TV. Ya, sebelum memulai informasi yang pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu Ustadz Mukhlis Hanafi yang sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat selalu ya, Ustadz. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita langsung saja untuk memulai informasi yang pertama dari Sulawesi Selatan. Ini Ustadz, ada informasi terkait tersangka kasus penganiayaan istri muda oleh istri tua yang terjadi di kawasan wisata alam Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Desember lalu ditangkap. Motif penganiayaan murni akibat terbakar api cemburu. Tiga wanita ini langsung digiring ke Polsek Pitu Raise, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Jumat sore. Mereka merupakan tersangka pelaku penganiayaan terhadap Sarina yang terjadi di kawasan wisata alam Sidrap 13 Desember lalu. Dari hasil penyelidikan, motif peristiwa ini murni akibat kecemburuan istri tua pada istri muda yang baru saja dinikahi oleh suami salah satu tersangka. Ia lalu mengajak keluarganya untuk menganiaya korban yang kala itu tengah mandi di tempat wisata. Pelaku marah terhadap korban karena korban telah menikah dengan suami salah satu pelaku yang berhasil kami amankan. Sebelumnya, video penganiayaan tersebut sempat viral di dunia maya. Tampak dalam video berdurasi 26 detik itu, para pelaku secara membabi buta menyerang korban. Atas perbuatannya, kini mereka dijerat pasal 170 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 6 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Ya, subhanallah, ini mestinya menjadi pelajaran bagi kaum hawa untuk tidak mudah terpancing emosi hingga melakukan tindakan kekerasan. Nah, Ustadz, ini kan manusia kerap kali emosi dan dibakar api cemburu. Lalu apa saja yang dilakukan untuk mengatasinya ini, Ustadz Mukhlis? Ya, cemburu itu manusiawi ya. Bahkan itu juga dialami oleh istri tercinta Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah. Jadi satu ketika itu di suatu malam, saat Nabi sedang di rumah Aisyah, beliau keluar ingin ke rumah istrinya yang lain. Lalu kemudian terlihat oleh Nabi, Sayyidah Aisyah itu wajahnya seperti menahan rasa cemburu gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah itu, "Wahai Aisyah, apakah kamu cemburu?" Katanya, "Afa akhadaki syaitanuki?" Kemudian, "Apakah setanmu sudah mengendalikanmu?" Katanya. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya siapa yang tidak cemburu punya suami seperti engkau, baginda Nabi, katanya. Ketika Nabi mengatakan, apakah setanmu sudah mengendalikanmu? Sayyidah Aisyah lalu bingung. Apakah dalam diri saya ada setan? Kata Nabi, termasuk dalam diri setiap manusia itu ada setannya, ada yang disebut dengan qarin. Qarin yang selalu mendampingi manusia. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, apakah pada dirimu juga wahai Rasulullah? Nabi katakan, ya, tapi yang mendampingi saya ini sudah berislam, dia tidak pernah mengajak saya kepada keburukan. Satu contoh ini adalah gambaran bahwa dalam setiap manusia itu ada yang namanya qarin. Itulah yang menghembuskan ya, termasuk rasa cemburu. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa menahan emosi ini agar tidak kemudian kecemburuan itu melahirkan tindakan kekerasan, apalagi kepada orang lain ya.
Dan tentu saja bukan hanya pihak perempuan ya yang harus bisa mengendalikan rasa cemburu yang ini manusiawi, tapi juga laki-laki yang kalau kita lihat dalam kasus ini kan dia berpoligami ya. Walaupun itu diperkenankan oleh agama dalam batas-batas tertentu, dia harus bisa menjaga perasaan dan rasa adil ya terhadap istri-istrinya itu. Masya Allah, jadi harus bisa mengendalikan hawa nafsu dan juga untuk suami harus bisa berlaku adil kepada istri-istrinya begitu ya Ustadz ya.